bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Kini saya akan membahas alur film berjudul Airplane Mode yang rilis pada tahun 2020. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Dalam film ini mengisahkan seorang selebgram terkenal yang dijadikan artis settingan oleh manajernya. Karena semakin terkenal, ia pun kecanduan HP sehingga ia terpaksa harus direhabilitasi. Ia rela meninggalkan harta, tahta, dan lain-lain yang ia miliki sebagai selebgram populer. Ia pun kemudian hidup di desa yang tanpa ada jaringan internet. Di sana ia pun bertemu dengan seorang pria desa. Ia pun jatuh cinta dengan pria yang miskin tersebut. Di awal kisah diperlihatkan selebgram bernama Anna. Ia pun berhasil dikontrak oleh True Fashion. Ia pun berpacaran dengan Gil yang satu kontrak dengannya. Menjadi selebgram menjadikannya candu HP. Carola, eu chego em 5, prometo, tá? Hingga ia pun menabrak mobil lain di jalanan. Gil terlihat kesal ke Anna, kan tetapi karena tuntutan pekerjaan ia pun terpaksa mencintai Anna. Mereka pun melakukan diskusi bersama membahas proyek berikutnya. Rencananya, mereka harus hidup bersama. Malam True Fashion akan menjadi resepsi mereka hidup bersama. Anna kemudian akan memikirkannya terlebih dahulu tawaran tersebut. Saat di jalan, ia kembali bertabrakan. Anna pun kini terlihat sibuk menjadi selebgram. Orang tuanya mengingatkan bahwa dalam 1 bulan ia sudah menabrak 8 kali. Anna kemudian berkata, yang penting unggahannya banyak disukai. Orang tuanya kemudian memperingatkannya, tetapi Anna tetap ngeyel dengan pendiriannya. Di malam hari Anna dan Gil kemudian kencan bersama. Di sana mereka melakukan siaran secara langsung dan disaksikan puluhan ribu orang. Gil kemudian memutuskan hubungan dengan Anna sambil melakukan live. Gil melakukannya akibat dorongan dari Carola. Gil, você tá lendo isso? Adeus. Anna kemudian mengendarai mobil. Carola mengetahui bahwa Gil memutuskannya atas perintah dia agar dirinya menjadi populer. Di sana ia marah ke Carola karena dirinya merasa dipermainkan olehnya. Karena Anna tidak fokus berkendara, ia pun mengalami kecelakaan. Kini ia berada di rumah sakit. Jaksa palsu yang disiapkan orang tuanya kemudian mendatanginya, serta HP-nya disita sampai hukumannya berakhir. Jaksa palsu yang disiapkan oleh orang tuanya tersebut menjelaskan kecanduannya terhadap HP membahayakan Anna dan orang lain. Oleh karena itu mereka bersepakat agar menahan Anna sebagai pasien rehabilitasi. Carola dan Fausto datang menemui Laura, ibu Anna. Laura menjelaskan bahwa mereka tak bisa menemuinya. Mereka pun terus memaksa hingga akhirnya diusir oleh Laura. Sementara Anna yang sudah terlanjur candu HP terlihat kesal karena tidak diberikan HP. Ibunya kemudian memberitahu bahwa ia akan dikirim ke tempat tanpa ada jangkauan internet, yaitu di rumah kakeknya. Anna pun menjelaskan bahwa jika itu terjadi, maka ia akan kehilangan teman, pekerjaan, dan lain-lain. Ibunya lalu mengatakan bahwa mereka yang peduli tak akan melupakanmu. Terlihat Carola dan Gil sedang mempersiapkan kembali agenda pacaran settingan yang selanjutnya akan dipenuhi bumbu-bumbu drama. Sementara Anna kini sedang menuju ke rumah kakeknya. Anna pun sampai di halte. Di sana ia meminjam HP ke anak kecil, tetapi anak tersebut tak mau meminjamkan. Kemudian datang dan menanyakan siapa dirinya dan mau kemana. Anna menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke rumah kakeknya bernama Germano. Joao pun kemudian mengantarkannya. Terlihat nampak sepi di rumah tersebut. Anna memanggil tetapi tidak ada jawaban. Hey! Ia kemudian menemui kakeknya di garasi mobil. Di sana kakeknya bernama Germano menyinggung dirinya terkait seringnya menabrak mobil. Germano kemudian menjelaskan isi ruangannya. Di malam hari ia mencari tisu untuk dibeli. Ia menemukan toko tetapi tak terkunci. Lantas ia pun masuk dan membawa tisu tersebut. Tetapi ia tak bawa uang sehingga ia menuliskan di sebuah kertas. Ia kemudian melihat HP dan mencoba mengambilnya, akan tetapi ia terjatuh. Di sana ia terciduk oleh Joao dan yang lainnya. Anna kemudian menanyakan berapa harganya. Tetapi Joao memberikan gratis. Joao pun mengantarkan Anna pulang menggunakan mobil. Jam 6 pagi ia terbangun karena alarmnya berisik.
kemudian meminta tolong ke kakeknya untuk memberhentikan alarm tersebut. Kakeknya kemudian menyuruhnya untuk nanti membantu di bengkel. Jika tidak mau, Anna akan kembali ke kota dan berurusan dengan pengadilan. Akhirnya ia pun membantunya. Ia pun terluka karena kunci teh yang ia mainkan terjatuh mengenai kakinya. Pada malam harinya, kakeknya kemudian menyiapkan pakaian dan sepatu untuk dikenakan Anna besok. Keesokannya, Anna kembali membantu kakeknya membenarkan mobil dan pergi ke toko. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Julia dan mencoba meminjam handphonenya kembali, tetapi lagi-lagi ia tak memberi pinjam. Anna makin panas ketika diperlihatkan ada selebgram baru yang menggantikan dirinya. Kakeknya kemudian mengajaknya ke sebuah tempat yang indah untuk dipandang. Di sana, Anna menjelaskan bahwa dirinya selalu ditonton ribuan orang, tetapi mereka tidak tahu Anna yang sebenarnya. Anna kemudian diperlihatkan ruangan almarhum neneknya. Neneknya mempunyai pakaian yang bagus karena ia pandai menjahit. Anna pun kemudian mencobanya. Di pagi hari, Anna terkaget karena Joao sudah ada di ruang makan. Di sana ia memberikan brownies untuknya. Ia pun merasakan brownies yang enak tersebut. Di siang hari mereka berdua bersama di bengkel membantu kakeknya. Sementara di malam hari, Anna menghabiskan waktu menjahit. Anna berhasil membuat beberapa barang dari hasil jahitannya. Ia pun memberikannya ke Rebecca, Julia, dan Joao. Kemudian Anna memperlihatkan baju desainnya dan konsep baju yang selanjutnya akan dibuat. Ia mendapatkan inspirasi desain dari sebuah cerita kakek dan neneknya. Kakeknya pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh cucunya tersebut. Ya sei. Você quer me sacanear? Joao kembali membantu Anna di bengkel. Setelah itu mereka makan bersama. Di sana Joao mengajak ke festival malam. Di sana mereka bermain permainan dan mendapatkan boneka. Mereka pun berbincang bersama. Anna kemudian menyuruhnya untuk menjadi koki karena masakannya enak. Joao sebenarnya sudah menerima beasiswa, tetapi ia batal pergi karena takut mengecewakan ibu dan adiknya. Di sana Anna dipergoki oleh penggemarnya bernama Clara, yang kemudian memfotokan Anna dan Joao ketika sedang berduaan. Clara kemudian memberitahunya bahwa Gil dan Mara membuat skandal yang menghebohkan karena mereka tinggal bersama sebelum menikah. Anna kemudian mencoba meminjam ponselnya, tetapi dilarang oleh Julia. Anna mengatakan kini Gil bersama Mara sehingga membuatnya sedih. Joao mengatakan sudah lupakan saja. Anna pun membalas, ini tak mudah karena bukan hidupmu. Anna kemudian pergi. Di sana ia mengambil HP milik temannya dan membuka sosial media melihat semua fakta yang ada. Saat ia akan kabur, ia ditahan oleh Joao. Você jura que eu não vou ser presa? Seu amor. Terlihat Julia yang sedang sibuk memposting video Anna dan Joao yang kemudian viral. Carola dan Fausto yang mengetahui itu kemudian mencoba mencari tahu di mana Anna. Ibu dan ayahnya akhirnya bertemu dengan Anna. Kini Anna sudah diperbolehkan lagi menggunakan HP. Joao dan ibunya kemudian datang dan bertemu saling sapa. Tidak lama berselang, Carola dan Fausto. Mereka memprotes karena Carola memakai pakaian yang bukan brand Carola. Tetapi Anna menjelaskan bahwa pakaiannya adalah buatan sendiri. Carola lalu mengajaknya bekerja sama lagi. Tetapi Anna menolak karena ia ingin menemukan dirinya yang sejati di tempat ini. Carola kemudian menyuruh mengantarkan Fausto ke WC. Padahal sebenarnya Fausto tidak ingin buang air kecil atau air besar. Tetapi hal tersebut dilakukan agar Carola mendapatkan foto seluruh desain milik Anna. Anna kemudian bersuap foto bersama Joao. Ia melihat poster jaksa yang ternyata ia aktor yang disuruh oleh orang tuanya berpura-pura menjadi jaksa. Mengetahui hal tersebut, Anna langsung pergi menggunakan mobil dengan keadaan sedih dan marah. Scene lalu berpindah setelah beberapa waktu. Anna kini menjadi rajin. Kini ia menjadi model foto lagi. Joao kemudian memperlihatkan desain Anna yang dijiplak oleh Carola. Ia pun didukung oleh keluarganya untuk menuntut Carola di acara fashion show-nya. Anna dan keluarganya datang menggunakan mobil ke acara tersebut. Mereka kemudian berbagi tugas menjalankan aksinya. Saat Anna akan mengambil barang bukti, Carola memergokinya dan menghilangkan barang bukti tersebut. Tapi, hal tersebut sudah direkam oleh ibu Anna. Fashion show pun kemudian digelar. Saat acara berlangsung,
anak kemudian datang dan mengatakan mereka berdua berkhianat. Anak kemudian menjelaskan bahwa desain tersebut miliknya karena ia membuatnya dan terinspirasi dari kakek dan neneknya. Carola membantah pernyataan tersebut, tetapi kemudian video Carola yang menghilangkan barang bukti diperlihatkan dan dipertontonkan. Carola pun kabur. Kini Joe dan Carola pun menjadi pasangan, sementara Carola ditangkap oleh pihak kepolisian. Film pun berakhir.